Atau Nah mau itu, tambah daging? silakan Bang ini, Bang Balo silakan. Kalau sama saya kabur kemarin aja kabur deh. Kalau saya Tahu nih Pak kabur. Leslie gimana Tahu tuh? baperan, Pak Leslie baperan, baperan. Hormat diberi buat saudaraku semua, sukses ya ibadah puasa. Kita berbeda tapi kita bersaudara ya. Betul, Pak. Kita bersaudara kok, kita sama-sama dari Iya. Abraham ya. Jadi ya, memang kadang-kadang berantem terus, tapi intinya tetap kita bersaudara. Biasanya yang berantem itu paling utama kakak adik dalam satu rumah, itu duluan dulu ya. Gak Biar mau kembar. jadi adiknya Pak Leslie. Gak mau jadi adiknya Pak Leslie. Oh, orang nyembah manusia Pak Leslie. Ya, mau Gimana juga sih? nggak Gak mau lah ya. Bang Balo kok ya. Gak mau jadi punya kakak menyembah Pak ini, menyembah manusia. Gimana? Kasihan juga tapi Bang salah Iya. sembah. Salah sembah. Orang Yesus suruh bilang kan begini, Yesus bilang, "Sembahlah Iya. Tuhan Allahmu," katanya. Kan begitu. Aku juga sama hamba seperti saudara-saudaramu. Kan begitu. Lalu di 1 Korintus 8 nomor 6 kan bunyinya gimana? Coba 1 Korintus 8 nomor 6. Nih aku pakai ayat sedikit ya. 1 Korintus Boleh. 8 nomor 6. Nah, Yesus suruh menyembah kepada Allah Bapa. Aku juga sama. Kan dia bilang sama seperti hambamu, seperti saudara-saudaramu. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, nah Paulus ini suruh menyembah Yesus. Bunyinya begini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal daripadanya segala sesuatu dan yang untuk kita hidup. Dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Beda. Oke. Jadi memang ada beberapa poin penting ya, bukan hanya itu ya. Yesus sebagai utusan, sebagai seorang hamba, sebagai anak manusia ya. Kemudian ketika jelang pengalipannya di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kemudian ketika di kayu salib ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Salah satu poin penting adalah Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi ini menunjukkan dia dari sisi manusianya ya. Ya emang manusia Pak. Aneh aja. Tapi ya oke, sebentar. Jadi begini ya, kealahannya dia, kealahannya itu yang pertama ya, begitu banyak mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus buat. Tapi tentang membangkitkan orang mati itu hal yang bagi kita luar biasa ya. Kenapa? Yang luar biasa Musa bisa membelah laut. Itu tidak luar biasa dong. Bisa kasih bangkit orang mati, napas ini yang punya Allah kan. Ya Musa juga sama, bisa membelah laut, coba bayangin. Dengan membelah laut aja nggak apa-apa. Belum tuh Yesus jalan di air laut, angin dan badai dikendalikan, setan diusir, orang lumpuh dipulihkan, orang buta dipulihkan. Itu kan atas kuasa Tuhan Pak, bukan atas kuasa Yesus. Iya, karena kan Yesus berdoa gitu di situ. Intinya begini ya, menengadahkan tangan ke atas. Ada sedikit kesulitan kita menerjemahkan kekuasaan kealahan dalam Yesus itu kan beda ya. Di satu sisi benar manusia ya, perjalanan Tuhan Yesus ini kan dinubuatkan ribuan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya. Yang terakhir mungkin di Mika 5 ayat 1, dan terjadi lahir di Bethlehem kota Daud, keturunan dari Yehuda, keturunan dari masa Yahudi. Kemudian yang penting begini, poinnya bagi iman Kristen, abang-abang semua tahu, intinya bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Oke, itu poin pertama ya. Poin kedua, poin kedua, jaminan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kenapa? Yohanes 14 ayat berapa itu?
ayat 6 atau ayat 16 atau berapa lupa lagi ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Kemudian lanjut, Berarti Bapak menyembah jalan dong kalau begitu. bentar, dia Iya, Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku kalau tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kan begitu. Yesus itu adalah jalan, bukan tujuan. Kalau Bapak menyembah Yesus namanya Bapak menyembah aspal, menyembah jalan. Aneh-aneh aja. itu jaminan keselamatannya sebenarnya dari situ ya. Ketiga itu yang paling utama, dan dia akan datang sebagai hakim yang adil. Kemudian Wahyu 22 ayat 13, dia adalah yang awal dan akhir. Yang menghakimi Musa enak aja. Yohanes 5 nomor 45 itu baca. Ya ada ya. Saya kira itu saja poinnya itu. Terus silakan. Poinnya itu gak ada dah. Kalau Musa enggak. Itu jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu saja kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Itu kata Yesus gitu. Ada aja. Iya ini jangan ini loh, jangan bohong loh kalian. Apalagi bohong. Iya bohong lah. Saya pikir cukup saja keimanan saya seperti itu dan sudah final. Jadi ya kalau diskusi tentang keimanan ya mohon izin tidak berpengaruh langsung ya. Sudah sering-sering kita berdiskusi dengan saudara muslim yang lain. Itu terkait dengan penegasan iman saya seperti itu. Jadi saya pikir untuk hal-hal lain tidak. Saya beriman penuh Tritunggal. Kalau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau aku berdoa, aku mengakhirinya dengan di dalam ayatnya hapus aja Pak. Yohanes 17 nomor 3 benerin itu salah berarti. Tidak salah, tidak salah. Ya salah lah. Orang Yesus ngajarin hidup kekal itu. Nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau satu-satunya 2 apa 3? Satu dong. Hah? Tadi kan satu. Katanya Bapak tadi Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Gimana? Cuman Saya kan Tritunggal, tapi dia adalah satu-satunya. Yesus nggak ngajarin Tritunggal kok. Iya. Iya. Sebentar ya, kalau kita ikuti ayat-ayat Alkitab kan cukup jelas menggambarkan ya. Allah di Kejadian 1 ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, karena bumi itu masih kosong, roh Allah melayang-layang di atasnya. Oke, roh Allah dan Allah kan satu kan. Terus berikutnya berfirmanlah, jadilah terang dan seterusnya. Itu kan kata-kata kerja tentang berfirman itu, kata bendanya kan firman Allah. Firman Allah, roh Allah dan Allah itu sendiri satu ya. Satu apa? Satu hakikat. Mana ayatnya? Ayatnya untuk mempertegas tentang Tritunggal tidak ada ya, tapi untuk penyebutan wah itu nggak boleh Pak. Baca 2 Petrus 1 nomor 20, nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Oh, nggak boleh itu Pak. Iya kan? Ya oke lah. Saya pikir tidak masalah. Itu saya pikir kok kitabnya ditentang sendiri? Aneh aja Bapak. Tidak ada. Saya kan tidak tentang loh. Baca dulu makanya 2 Petrus 1 nomor 20. Nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu. Jadi saya kira bagaimanapun saya sudah menjelaskan tentang keimanan saya dan sudah final ya. Jadi perdebatan apapun terkait ini minta maaf izin. Iya, enggak apa-apa Pak. Kalau masalah iman kan itu Bapak. Yang namanya kita diskusi itu kan bukan kalah atau menang Pak. Tidak. Saya pikir tidak ya.
Artinya menjelaskan tentang ketuhanan dan keimanan ini kan sudah perdebatannya banyak ya, bukan dengan bersaudara sendiri, tapi di dalam Kristen sendiri kan perdebatan tentang itu ada ya, dari berbagai denom latar belakang ada. Tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut nama Kang Chan deh. Kalau sama saya garisnya garis keras beda. Lanjut. Aduh. Iya, Pak Leslie ini gimana kok jadi pijat Bible ya? Jadi pijat Bible ya Kang Paloko ya. Aduh, gimana ya? Lanjut. Itu Enggak. tadi kata Iya, Bang enggak Leslie masuk itu akal. kan katanya ruh Allah. Apakah itu Allah ya, Kang Chan? Silakan Kang Chan. Iya, nggak masuk akal. Jadi keyakinan yang dipegang itu ternyata bukan dari Bible yang menjadi referensinya gitu. Jadi hasil dari asumsi sendiri kan, jadi ironis. Kan selama ini promosinya adalah ini ajaran yang benar, ini keselamatan, satu-satunya jalan kekristenan. Tapi ternyata basis dari ketuanya sendiri, barusan Pak Leslie mengatakan, loh kok jadi dari asumsi sendiri? Nggak layak untuk diajukan itu gitu. Dan itu cara yang buruk saya kira, dan nanti diajarkan kepada anak kita, cucu kita. Mending kalau anak dan cucu kita punya asumsi yang sama dengan Pak Leslie. Gimana kalau beda? Gimana tuh Pak? Salah sembah. Betul nggak Pak Leslie? Gimana kalau beda? Bahaya itu. Bahaya itu. Gimana Pak Leslie? Bahaya Pak. Salah sembah lo selama ini kalau begitu. Waduh. Dan ada kalau dalam Islam ya, ada semacam apa ya, semacam etik gitu, adab. Kalau saya tidak tahu, saya bilang Allah alam, Allah yang lebih tahu, Allah tidak tahu. Jadi selalu ada titik bahwa tahu manusia itu tidak tahu gitu. Dan kita tidak melakukan kesombongan dan mengatakan wah enggak, semua sudah selesai, saya yakini dan lain, enggak begitu. Dan itu saya kira hanya Pak Leslie mencoba mencari jalan, mencoba lari saja dari ketidakberdayaan. Mungkin begitu. Atau asumsi saya. Saya kira sudah sering Itu asumsi ya. saya. Banyak saya berdiskusi dengan beberapa ustadz, termasuk dengan mungkin yang kalau apologetis Islam ya, mungkin Mbak Umi, Mbak Rafa, iya sudah sering diskusi ya. Itu bahkan ribuan orang tonton. Jadi ada hal-hal. Tapi itu nggak menunjukkan apa-apa Pak. Bapak diskusi dengan sana sini, banyak yang nonton, nggak menunjukkan apa-apa. Yang kita Bapak terkait keimanan kan sudah final. Iya, itu final. Jadi basis keimanannya gitu. Itu hanya sebatas bertanya, jawab apa semua. Tapi untuk tentang keimanan final ya. Oke. Bukan, maksud saya gini, basis keimanannya, dasarnya gitu. Coba gini, ketika Bapak Abang baru naik kok. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, Yesus adalah manusia itu sendiri dan dia Allah itu sendiri. Sudah? Oke. Nah, Penjelasannya lain silakan. Kalau dalilnya terlalu banyak ya. Tapi kalau manusia, iya, kalau manusia saya bisa paham, manusia bisa paham saya. Tapi kalau Allah itu sendiri, bagaimana Pak Leslie memahamkan kepada kita coba secara dasar dari sendiri? Yang pertama ya, yang pertama berbagai mujizat dia membangkitkan orang mati. Hanya satu-satu nabi yang membangkitkan orang mati dia. Kemudian dia sendiri bangkit dari kematian ya. Kemudian jaminan keselamatan kan lewat dia. Kemudian dia akan datang sebagai hakim yang adil bagi seluruh bangsa. Kemudian dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia ada sebelum Abraham ada. Kira-kira itu cukup. Jadi Tuhan gitu langsung. Menempatkan memang Jadi, dia arah itu sendiri kan. Ya. ketika Yesus membangkitkan orang mati, kita mulai runut satu-satu ya Pak. Yesus ingin dikenali sebagai Allah ataukah Yesus ingin dikenali sebagai utusan Allah? Kalau utusan, betul, bukan utusan saja ya, sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, sebagai anak Allah dan macam-macam ya. Jadi kan saya bilang ada batasan bahwa dia betul sebagai manusia. Kalau orang sombong, aku
baru datang karena saya ini Allah ya, itu bisa berantem memang. Kau putar balik Enggak, berbuat Palesli, apa-apa, Palesli, ngakunya seperti Palesli, itu. Kalau penegasan Palesli, dalam ya, ya. Palesli. Hmm. Ketika dia membangkitkan orang mati, contoh siapa namanya? Siapa yang dia bangkitkan? Lazarus, contoh Lazarus. Lazarus itu di Yohanes 11. Mungkin Bapak bisa buka juga untuk membantu Bapak. Di Yohanes 11, ketika dia membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati, dia ingin dikenal sebagai Tuhan atau Allah, ataukah ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau utusan Allah? Kalau saya ya, kalau terkait dengan penjelasan awal bahwa di satu sisi dia adalah manusia kan, dia Allah itu sendiri. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya itu kan jelas ya. Itu biarlah Enggak jelas. pengikutnya, murid-muridnya kan menilai sendiri. Dia kan belum menyebut siapa dia ya. Lebih banyak dari saya anak Allah, saya hamba Allah, saya utusan Di Allah. mana? Di mana Yesus Banyak mengatakan dirinya anak Allah? Ada banyak loh. Nanti dibaca lah. Nah, ini Saya kebetulan saya baru buka Oh, laptop nih. nanti Di mana? Di mana? abang search di Google Yesus ayat Saya search di Google ya. ayat tentang Baik, Yesus saya adalah search di Google. anak Allah ya. Banyak lah. Itu Saya banyak search ayat. apa? Yesus apa? Ayat Yesus adalah anak Allah. Adalah anak Allah. Ntar saya buka dulu ya. Ya, ya, ya. Ntar. Ada ya. Nggak ada. Masa Kalau kata orang ada, tapi kalau kata Yesus nggak ada. masa iya. Iya, nggak ada. Bapak bisa bantu saya? Nggak ada, Pak. Jangan-jangan Bapak selama ini ditipu juga lagi nyebut Yesus nggak anak ada Allah itu dong. bukan. Nggak mungkin. Tapi nggak ada, Pak. Ya ada Yesus juga. contoh. Iya. Oke, mau aku bilang ya. Boleh, silakan Pak, silakan. Buat teman-teman yang di bawah bantu subscribe-nya ya. Kita Bantu belajar di follow-follow sini ya. Pak Leslie ya. Bantu follow-follow guru-guru kita, terutama ini yang akun super congor ya. Begitu besar begini, begitu besar kasih Allah akan Follow-follow. diberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan tidak binasa ya. Iya. Tapi Di mana saya Yesus lupa, menyatakan dirinya anak Allah? saya lupa itu di mana, saya lupa itu ayatnya. Di Yohanes, tapi Yohanes berapa tidak tahu ya. Saya lupa ya. Izin ya. Nggak apa-apa, nanti dicari lagi. Setahu saya nggak pernah Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Satu. Tetapi Oke. kalau Matius statement 3 orang ayat- lain, Bentar. Oh lupa, ingat baru aku ingat ya. Matius 3 ayat 17 ya. Inilah anak buka ya. yang kita pilih. Matius 3 ayat 17 ayat kalau 24. tidak salah ya. Ayat ayat 17. 17. Ayat 17 kita buka, meluncur barang. Nah, lalu terdengarlah suara dari sorga Ya. yang mengatakan, inilah anakku, gelap kepalaku, gelap wajahku, aku off cam aja. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mana anak Allah? Nggak ada Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Loh, itu kan pernyataan. Inilah anakku. Itu kan anak Allah ya. Jelas ya. Saya ini kan menceritakan nih. Efraim juga anak tunggal, tapi anak sulung Tuhan, Kalau anak Efraim sulung Allah. Iya, tapi tidak Sebentar lu Pak Leslie. dibuatkan ya. Pak Leslie. Sebentar ya. Oke, Tapi betul nggak Efraim itu anak sulung Allah? Kalau saya Efraim itu tidak dibuatkan dalam perjanjian lama tentang itu sendiri. Jadi beda ya. Enggak, saya tanya Efraim itu anak sulung Allah tuh, anak sulung Tuhan atau bukan? Cerita tentang itu ada, tapi bukan dia itu yang dimasukkan sebagai Allah itu sendiri, karena dia tidak dibuatkan Anak di Tuhan, perjanjian lama, anak sulung Tuhan. dan penggenapannya di perjanjian baru. Yeremia pasal 31 nomor Iya, 9. iya. Efraim anak sulung Tuhan. Nah, sekarang Ceritanya tugas berakhir Pak di Leslie. perjanjian lama ya, tidak ada penggenapan Iya. di perjanjian baru tentang Efraim itu, jadi beda ya. Kalau Yesus kan dari perjanjian lama sampai Loh, itu kan Yeremia itu perjanjian baru, Pak.
Yeremia itu perjanjian lama, Abah. Lah, Taurat itu kan perjanjian baru, Bapak. Lama. Oke. Taurat baru. Perjanjian lama, Bapak, nanti abang cari lah. Bapak dapat ilmu dari mana Taurat itu perjanjian lama? Abang search di Google. Saya Google ya. Iya, kalau Yeremia Saya di itu Google di dulu, Pak, perjanjian bentar. lama. Oke. Bentar dulu Pak, saya Google ya. Nah, Siap. nah. Bentar, Pak. Saya buka di Google dulu ya, Pak ya. Bentar, Pak. Oke. Nah, iya, Bapak enak Pak Leslie ini, Bapak juga bisa buka saya kira. Nah, bisa bantu buka Yeremia 31:31, Pak. Kalau saya HP satu saja, jadi minta maaf ya. Kalau saya bacakan boleh, Pak. Saya terputus komunikasi ya. Oke, Boleh. saya juga. Siap. Oh, jangan begitu dong, Bapak. Yeremia Siap. berapa? Saya bacakan boleh. Sebentar, Yeremia pasal 31 nomor 31. Oke. Sebentar ya, saya juga buka. Saya bacakan. Oke, lanjut. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak Les. Bapak bacakan bagus, Pak. Supaya lebih lancar dalam berdalil. Baru tahu saya kalau Taurat itu perjanjian baru. Perjanjian lama. Jangan lama-lama, Pak. Tenggelamnya, Pak. Nanti kejedot, Pak. Saya yang bacakan aja, Pak Leslie. Pak Leslie saya bacakan boleh? Saya kalau buka berarti terputus itu. Jadi bisa. Jangan. Saya aja yang bacakan. Saya lagi baik. Saya bacakan ya. Siap. Makasih. Siap. Begini, Yeremia dicatat bisa sama Pak Leslie boleh. Yeremia pasal 31, 32, 33. Sesungguhnya. Ya, Ayat 31, 32, 33. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru, Pak, dengan Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka lama. Pada waktu itu, aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari yang lama, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru yang ini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuh, Pak, perjanjian baru ternyata Taurat, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Bapak dapat informasi dari siapa? Taurat itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama ya. Itu baru dibuatkan ya. Tapi di sini Taurat itu perjanjian baru, Pak. Dia menjanjikan, menubuatkan akan ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu di mana itu? Ribuan tahun setelah itu baru datang mulai dari kitab Matius sampai Wahyu itu. Matius itu buku apa, Pak? Matius itu buku apa, Pak? Begini, abang jangan tanya lompat-lompat loh. Abang tanya tadi perjanjian lama, saya sudah jelaskan. Pindah di perjanjian baru. Abang cari ya, search ya. Tapi Bapak Pak Leslie. Tapi Yeremia 31:31 mengatakan Tauratlah yang menjadi perjanjian baru. Nggak ada disebutkan di situ Matius. Aku akan kata akan itu kan nanti kan. Kata akan. Ya. Ada di situ kata akan. Abang sudah baca. Kepada siapa? Ya. Kepada orang Israel kan, bangsa Israel kan. Dan membuat kata akan membuat perjanjian baru itu kan bukan saat itu. Kata akan kan nanti. Waktunya ribuan kepada tahun. Siapa? Sebelum Masehi. Kepada siapa? Itu kepada Bani Israel, orang Israel kan. Bagus. Tadi apa sudah baca? Sekarang kalau
Baik, baik. Sekarang kalau Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Korintus, Galatian, Filipian, itu iya ya, sampai Wahyu. Itu kitab yang ditujukan untuk Yahudi atau bukannya untuk Yahudi? Untuk Israel atau bukan untuk Israel? Kalau itu begini ya, ketika Tuhan Yesus datang kan terpecah ya, orang Yahudi kan terpecah. Karena beberapa murid Tuhan Yesus dan begitu kan memang asli gitu. Orang Yahudi ini agak keras banget. Kalau kitab Roma, untuk orang Yahudi atau bukan Yahudi? Sebentar ya, termasuk Paulus juga orang Yahudi ya, orang Farisi. Jadi ketika enggak nanya itu saya. Saya enggak nanya itu. Aku jelaskan sebentar. Jadi ketika itu bagi orang Yahudi menanti kedatangan Mesia ya. Oke. Sebagaimana yang dibuatkan dalam perjanjian lama, tetapi yang orang Israel, orang Yahudi membutuhkan adalah Mesia yang dijanjikan adalah datang sebagai panglima perang, raja untuk berperang lawan penjajah. Enggak, saya enggak nanya itu, Pak. Saya enggak nanya itu. Saya nanya kalau sebentar. Nah, ini poinnya juga ya. Jadi ternyata yang datang kan Raja Damai, betul raja, tapi dia Raja Damai dengan membawa hukum. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa kan? Raja Damai itu? Bukan, Pak. Sejak kapan Yesus Tuhan Yesus tidak menyatakan perang dengan siapa-siapa, mengajarkan tentang kasih aja. Bapak bisa buka Matius 10 nomor 34, Pak? Enggak bisa. Iya. Saya bacakan. Dalam Matius 10:34, ini kan Yesus, anggap saja Yesus berbicara kepada Bapa walaupun bukan. Kata Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang, memisahkan ayah dari anaknya." Betul, Pak? Coba Bapak cek. Ya, jadi enggak, bukan perdebatan. Teksnya bilang begitu. Kenyataannya. Enggak, teksnya bilang begitu. Berbagai firman Tuhan kan Yesus kan tidak pernah bunuh orang. Nggak pernah memaksakan orang dengan pedang untuk Yesus. ikut Yesus. Tapi Yesus memerintahkan membunuh, dia Pak. sendiri dibunuh loh. Dia tidak dalam posisi berperang untuk melawan orang Yahudi, tapi dia di Tuhan Bapak dibunuh. Tuhan Bapak dibunuh oleh orang Yahudi kan? Tuhan Bapak dibunuh oleh orang. Bukan Tuhan loh, manusia. Konsekuensi iman saya kan manusianya. Jadi Yesus manusia. Yesus manusia 100%, Allah 100%. Jadi saya pikir cukup saudara. Perdebatan tentang itu juga habiskan waktu aja ya. Minta maaf. Saya sudah sering ya dari diskusi dengan saudara yang Tapi Bapak terlihat menghindar dari diskusi antara Yesus itu Allah gitu. Kalau Yesus manusia lancar tadi. Saya sudah jelaskan tadi Yesus adalah Allah. Beberapa dalil juga. Enggak ada. Loh. Belum buka, Pak. Loh. Data hakimnya dia adalah yang awal dan terakhir. Dunia ini bermula dia sudah ada, oke? Dan yang terakhir kata dia siapa? Siapa yang mengajarkan itu, Pak? Siapa yang ngajarin itu, Pak? Nanti abang cari tahu sendiri di kitabnya di Wahyu 1 nomor 7. Oke, Wahyu 1 nomor 7 silakan. Baca apa? Yang penting abang jangan lupa berdoa menurut keimanan abang supaya dibukakan hikmat, diberikan hikmat untuk menerjemahkan apa yang ada dalam ayat-ayat firman Tuhan itu. Hati-hati loh. Ingat bagi orang gini, Kristen, Pak santai Pak. Izin ya. Bagi orang Kristen kita tidak menyuruh orang ya, tapi Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri memilih siapa yang jadi anak-anaknya. Dia memilih sendiri ya, dengan caranya yang luar biasa ya. Oke. Kok dia memilih? Kalau milih ngapain dia turun, Pak? Ya. Kan turun itu untuk mengajar. Ngapain dia kalau dia milih ngapain dia ngajar? Udah tinggal pilih aja. Pak, dia kasih kabar tentang janji dan keselamatan setelah dia pergi kembali ke kerajaan surga dan menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Iya, setelah itu dia. Kenapa Bapak nggak percaya pada Yesus? Saya percaya 100%. Dia adalah Allah itu sendiri, sudah. Nah, Bapak dapat kepercayaan itu dari Yesus atau bukan dari Yesus? Bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Dia Allah itu sendiri, oke? Habis. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri? Loh, tadi kan saya sudah bacakan loh. Belum, nggak ada. Justru itu yang saya mau catat. Ini saya lagi bawa gunting untuk mencatat. Ini Abang host tahu ya. Tadi saya sudah bacakan dalilnya di mana? Di mana coba bisa diulang ayatnya di mana? Tidak Yesus mengaku dirinya Allah itu sendiri. Satu kali ya. Ngapain habisin waktu?
Belum tadi. Abang berdoa menurut iman dan belum katanya tuh, Pak. Tanya, cari tahu tentang jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Sesuai iman. Bapak belum tahu jalan keselamatan. Mau saya kasih tahu jalan keselamatan, Pak? Oh ya, jangan ajar saya tentang jalan keselamatan ya. Minta maaf, sorry aja ya. Abang mau jelaskan sampai 10.000 tahun. Lalu jalan keselamatan menurut Yesus, jalan keselamatan menurut Yesus itu gimana, Pak? Ada apa? Jadi minta maaf, abang mau jelaskan sampai 10.000 tahun ke depan tentang jaminan keselamatan. Nggak ada yang efek untuk saya. Minta maaf, makasih. Loh, Bapak nggak mau keselamatan? Itu urusan abang yang cari keselamatan, urusan masing-masing pribadi loh. Sesuai. Enggak, saya mau ngasih tahu jalan keselamatan, Pak. Aku nggak penting menurut dari Yesus. abang, dirinya nggak ada bagi saya. Oh, nggak penting. Nggak perlu lagi. Bapak mau celaka gitu? Nggak penting apapun penjelasan abang ya, sudah. Saya kira Kalau penjelasan Yesus gimana? Mau Bapak dengarkan nggak, Pak? Final, jadi minta maaf, silakan abang. Enggak, ini penjelasan Yesus. Abang berdoa menurut keimanan abang tentang jaminan keselamatan itu di mana? Sesuai keimanan abang. Ya, silakan. Jadi minta maaf kalau saya dijelaskan sampai 10.000 tahun ke depan tentang keselamatan saya sudah tahu. Jadi habis tutup. Tadi bilang udah final. Udah final. Jadi coba jelaskan, Pak. Saya lagi ya. Jelaskan ya definisi atau jelaskan terkait dengan Tritunggal itu sehingga itu yang saya bilang tadi. Saya sudah jelaskan dari tadi kan sudah jelaskan tentang Tritunggal ya. Udah, jadi saya pikir satu kali enggak. Saya mendapatkannya kesimpulannya gini, Pak ya. Yang Bapak jelaskan adalah Tritunggal itu adalah ya ada yang susunan hierarki, Pak. Ada yang sang sumber, ada anak, dan ada Roh Kudus. Ini abang siapa ya yang bertanya? Ini saya, Pak, GG Pak. Abang GG. Saya jawab itu abang GG ketika menjelaskan, ketika dengan ilmu pengetahuan abang berkata-kata, berkalimat, kan abang sendiri bertanya kepada saya ya. Kan abang sendiri, terus abang kan punya fisik, oke? Abang pun juga punya roh, oke? Ternyata itu kan satu, abang itu sendiri. Konsep Tritunggalnya seperti itu. Dasarnya logika sederhananya seperti itu. Kalau saya keimanan, Yesus Bapak itu sendiri. Saya sama. Sebentar ya. Terkait dengan apa Tritunggal ya, bahwa Allah mengambil rupa sebagai seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Oke, kelahirannya disampaikan oleh malaikat. Kedatangan juga dinubuatkan dalam perjanjian lama, dari penderitaannya. Kalau dari Pak Gege apanya yang mengambil rupa, Pak Gege? Sampai naik ke kerajaan surga, sampai datang sebagai hakim. Nah, Pak Gege apanya yang mengambil rupa? Jadi saya pikir cukup jelas lah. Semuanya berarti hakikatnya sama, Pak. Allah itu hakikatnya sama dengan manusia. Sama dengan abang kan, saya kan bicara tadi, sama abang punya manusia, fisik, gitu. Abang berkata, abang menjelaskan kan abang sendiri, abang punya roh, tapi kan satu ya, satu kan, satu orang itu hanya kekuasaan Allah ini yang saya bilang begini. Saya tanpa roh, begini, abang, terus terang, begini abang, sebentar fisik, ya, supaya jangan kita perdebatkan ulang balik. Ini sudah sampai 10.000 tahun juga kita akan berdebat. Kenapa? Ya, kita memaksakan diri dengan kemampuan berpikir kita menjelaskan tentang kemahkuasaan Allah, misteri kekuasaan Allah. Bisa nggak saya hidup manusia? Allah itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia maha kuasa. Supaya kalau tanpa rohnya Allah bisa eksis nggak? Bagi semua orang umat manusia. Tanpa rohnya, kita paksa berpikir menurut apa yang Allah pikir dan kita bisa terjemahkan. Kita sama dengan Allah loh. Ngapain? Jadi abang memaksa gimana? Allah masih bisa berkuasa nggak, Pak? Tanpa rohnya Allah masih bisa berkuasa nggak, Pak? Atau gini deh, tanpa rohnya Yesus masih bisa disebut Tuhan nggak, Pak? Bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada ruang dan waktu? Lagi ngomong di mute. Pak, buka mute-nya, Pak.
ini jagonya kamu di situ ya, bisa mute aja ketika orang menjelaskan ya. Iya, Bapak gini, kepencet Pak. itu sama siku Bapak. Sama dagu Bapak kepencet itu. Yesus adalah manusia 100%, dia adalah Allah. Katanya itu Tuhan sendiri. tadi. Saya belum final. Sudah jelas. Jadi Nggak ada yang jelas, Pak. Apa yang jelas? Nggak ada yang jelas, Pak. Berarti Tuhan itu bergantung satu sama lain kepada dua Tidak ada entitas yang lain. lagi. Tidak, saya tidak menjelaskan lagi. Silakan abang senang. Terbatas ya, sekali, Pak, Tuhan Tritunggal ini, Jangan Pak. lupa berdoa ya. Terbatas Berdoa banget, Pak, sesuai Tuhan Tritunggal keimanan ini. abang supaya diberi hikmat pengetahuan untuk menerjemahkan apa yang Bagaimana bisa saya berdoa? Saya harus berdoa kepada siapa, Pak? Roh abang Kudus. berdoa menurut keimanan Yesus. abang. Kan saya bilang begitu loh. Saya kan tidak Kalau bilang saya apa jadi keimanan kalau abang saya jadi sebetulnya Kristen, saya harus berdoa kepada itu siapa, urusan Pak? abang. Kalau saya jadi Kristen, saya harus berdoa kepada siapa, kalau Pak? sesuai keimanan abang, berdoa kepada siapa itu urusan abang ya. Saya tidak- Seandainya saya jadi Kristen, saya harus berdoa kepada siapa? Bapa, Roh Kudus, atau Yesus? terserah dari abang, urusan abang sesuai keimanan abang ya. Seandainya Pak sebagai Kristen, kalau sebagai Kristen gitu, berdoanya kepada siapa? Kalau saya berdoa berakhir dengan di dalam nama Yesus. Karena kenapa? Oh, Filipi Yesus. 2 ayat Bukan 10, Bapak. Kuasanya besar ya. Kuasanya besar Bukan di Bapak. surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Coba dibacakan. Kuasanya sangat Iya, besar. loh. Filipi 2 Filipi Ayat 2 nomor 10. Ya. Bukan dalam Bapak, nama Bapak. Itu hanya apa ya? Untuk membaptis ya. Enggak, berdoa. Yang ditanyakan tadi bagaimana ketika Bapak berdoa? Kalau berdoa Bapak kalau saya Protestan ya, saya Protestan berakhir itu di dalam nama Yesus. Dan itu kuasanya kalau besar. Yesus baik. Kalau Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Loh, kan saya bilang dia datangkan sebagai manusia, dia harus menunjukkan kepada Nggak manusia nanya sebagai itu. manusia bagaimana Nggak ada yang berdoa nanya Yesus kepada- itu. Padahal berdoa Kepada terakhir dia laporkan kepada Allah Bapa, tapi dia itu sendiri Bapak. kan. Hanya dia menempatkan Oh, diri Yesus sebagai Bapak, manusia. Yesus itu adalah Bapak. Bapa Ngapain sendiri. dia berdoa pada diri sendiri? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Allah itu sendiri, oke? Sebentar, kita luruskan dulu Pak Leslie, kita luruskan. Bapak berdoa kepada Yesus. Bukan Bapa berdoa, Yesus. dia sendiri. Sudah, tapi Pak begini, Leslie, Pak Leslie. Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia satu. Hakikat adalah Allah. Sekarang itu Pak sendiri. Leslie berdoa kepada siapa? Saya Di antara berdoa tiga di dalam ini, nama Yesus. Pak Leslie. Di dalam intinya begini, saya berdoa Kepada di siapa? dalam nama Yesus. Saya Kepada? menyerahkan seluruh pengharapan saya Kepada nama siapa? Yesus. Di Kepada? dalam nama Yesus loh, di dalam nama Yesus. Kepada siapa? Yesus. Ya, Sedangkan di dalam Yesus nama berdoa Yesus. kepada siapa? Yesus sebagai manusia dia menyatakan itu dia dapat berdoa kepada Bapaknya ya. Kepada Bapaknya. Jadi, sebentar dulu, Pak Leslie, santai-santai. Pak Leslie, kita luruskan. Pak Leslie berdoa kepada Yesus, Yesus berdoa lagi kepada Bapaknya Yesus, gitu maksudnya ya? Iya kan Yesus datang sebagai manusia. Ketika dia datang untuk Bani Israel kan sebagai manusia. Tapi dia kan Berarti Allah itu cara sendiri. berdoa, objek atau tujuan berdoa Pak Leslie dengan berdoanya Yesus beda. Pak Leslie berdoa Apa kepada beda? Bapaknya, Nah, saya kan Tuhannya, berdoa, Tuhan Bapak Yesus berdoa tidak kepada ada Yesusnya. lagi. Kalau Tuhan Yesus berdoa yang tadi, dia menyatakan keinginan hatinya di hadapan Allah itu adalah memang ketika dia datang sebagai manusia bagi bangsa Iya, Israel. kan Pak Leslie juga manusia. Ketika berdoa, Pak Leslie Iya, santai-santai. saya kan Ketika dalam berdoa, posisi saya kan dalam posisi bukan sebagai Allah, tetap sebagai manusia biasa. Tapi nah, Yesus pun ketika berdoa sebagai manusia kan. Nah, Yesus ketika manusia berdoa kepada Bapaknya. Pak Leslie sebagai manusia berdoa kepada Yesus. Jadi, mungkin begini, mungkin ini kenapa orang Kristen telat dikabul doanya, bahkan nggak pernah, karena Pak Leslie berdoa kepada Yesus. Nanti Birokrasi. Yesus perlu waktu berdoa lagi kepada Bapaknya Yesus. Nah, Bapaknya Yesus, Nah, dia oke, tidak jadi Yohanes mengabulkan doa 14 Yesus. Izin ya, Yohanes 14 ayat 16 ya. Jaminan keselamatan itu aku
jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Oke, jaminan keselamatan yang Masa dia sih? pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, yang duduk di sebelah kanan Anak Bapak yang itu siapa tunggal di dan surga, dia, Pak? karena mengasihi dunia ini dikarenakan anaknya yang tunggal, supaya saya tahu setiap itu, Pak. orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Udah? Nah, di surga Tapi itu kan poinnya itu, yang jadi duduk di izin, sebelah saya kira kanan cukup Bapak jelas, ya. itu siapa, Pak? Ya, kita tidak muter-muter lagi. Iya, udah. Terkait Gini, Leslie, dengan gini, Pak. iman saya Yang sudah. buat nggak jelas tuh Bapak duduk sendiri gitu. di sebelah kanan Bapak itu siapa? Katanya satu hakikat. Tapi jadi agak meragukan kan? Sangat. Pak Leslie ini Kristen, lalu dia mengatakan bahwa ketuhanan saya jelas. Di tengah ketidakjelasan dalam diskusi. Sudah jelas ya, sudah sebutkan. Kalau saya berasumsi nih ya, berprasangka gitu. Pak Leslie ini bukan sudah jelas, tetapi dia tahu kalau dalilnya itu akan mudah dibantah gitu. Maka dia menghindar, lalu dia mengatakan, sudah ya, ini sudah perdebatan, ini sudah ya, ini sudah jelas. Apa yang jelas? Jadi Nggak ada yang gini jelas di Kang situ, Jan, Pak. sama halnya kita Gelap ya. diberi penjelasan dari sewaktu kecil, ya, seperti apa Tuhan Iya. kita, gitu kan? Nah, Pak Leslie tinggal menjelaskan hal sesimpel itu, Pak. Apa yang diajarkan dari sewaktu Bapak kecil, ya, atau mungkin Bapak setiap minggunya Bapak ke gereja.